Pokoknya suasana hari ini lagi sedih banget, bener-bener sedih. Gara-gara apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para pemirsa Uci Borjo Channel dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya ingin membuat klarifikasi ya, dan ini berdasarkan pengalaman saya yang belum lama, masih baru sehari yang lalu. Oh iya, sebelum itu saya ingin menjawab satu pertanyaan dulu dari subscriber lama. Nanya, "Kak, kenapa kok kontennya gonta-ganti?" Jadi di sini saya jelaskan ya, kenapa konten saya itu gonta-ganti dan nggak konsisten. Sebenarnya bukan karena nggak konsisten ya, tapi karena kita ini YouTuber pemula, jadi mengejar 4.000 jam tayang. Kita memburu video apa yang sekiranya rame ditonton sama pemirsa-pemirsa itu. Ditambah lagi banyak channel YouTube besar yang mudah bakalan menutupi channel kita yang masih merangkak, belum apa-apalah. Boro-boro mau ditonton, ada 2 penonton aja udah seneng banget ya. Jadi gitu ya, itunya soal pertanyaan kemarin. Terima kasih udah komentar dan saya jawab di sini, sekalian saya bikinin video klarifikasinya. Jadi konten saya itu ada jalan-jalan, ada ya apa aja saya explore karena demi mengejar 4.000 jam tayang. Nanti kalau sudah termonetisasi itu ya mungkin baru kita akan fokus pada 1 atau 2 topik aja gitu, nggak kayak sekarang ini gitu. Terus terang aja sedih dengan perjuangan ini sih. Saya membuat channel itu, akun saya daftar dari tahun 2018. Sementara channel saya bangun dari bulan April 2019. Jadi cukup lama, sampai sekarang setiap mengajukan monetisasi selalu gagal terus. Karena dulu banyak video-video yang saya upload itu video orang, jadi re-upload gitulah namanya. Makanya setelah itu tahun 2023 kesini ini saya mulai hapus semua itu video-video yang re-upload. Saya ganti dengan video yang original semua. Namanya perjuangan ya teman-teman ya. Sebagai YouTuber pemula itu nyari subscriber nggak gampang, nyari penonton juga nggak gampang. Makanya kenapa akhir-akhir ini saya bikin video itu vlog, tapi aktivitas keseharian saya kasih musik. Itu musiknya itu sebenarnya yang kita suguhkan ke penonton. Dari situ yang akan memancing penonton jadi pada mau mampir ke channel kita. Itu pun nggak akan mungkin juga sampai ditonton sampai full, sampai habis. Misalnya durasi 1 jam itu nggak akan mungkin. Paling terambil 5-6 menit sampai 10 menit. Tapi kalau penontonnya banyak sampai ya paling nggak 5.000, 10.000 itu kan udah lumayan gitu buat nambah jam tayang. Nah setelah itu kan kalau udah sekiranya terkumpul 4.000 jam tayangnya atau lebih sedikit lah, baru hak ciptanya itu kita hapus dengan cara kita ganti lagu gitu, biar balik lagi video kita jadi video yang original. Nah disitu kan baru akan bisa dimonetisasi. Tapi di sini ya teman-teman, yang harus kalian tahu berdasarkan pengalaman saya, sampai di tahap ini bener kita ngevlog, bikin video, terus kita kasih musik itu langsung banyak ditonton tuh bener, itu nggak bohong, dan jam tayangnya langsung naik melonjak, itu bener.
Tapi di sini ada kesalahan saya. Maaf, ada satu kesalahan saya yang tolong untuk teman-teman YouTuber pemula jangan sampai kesalahan ini teman-teman lakukan. Nanti akan nyesel. Sedih banget. Jadi gini, satu hari yang lalu dari 5 video itu, video saya yang kasih vlog musik, saya gabung dengan musik itu yang ada hak ciptanya, itu sudah tercapai lebih 4.000 jam tayang, bahkan 6.000 kalau nggak salah sih, udah 6.200 berapa gitu. Dan itu tombol dimonetisasinya pun udah nyala untuk segera daftar gitu, dari YouTube-nya tuh udah nyala. Nah di situ kan saya ingat dari 5 video saya itu kan masih ada hak cipta semua nih, makanya baru saya mau ganti lagunya semua itu biar hak ciptanya itu hilang. Tapi kesalahan saya itu settingannya, pas saya mau mengganti lagunya itu, sebelum itu videonya saya setting ke tidak publik dan pribadi. Jadi yang 2 itu saya pribadikan dan yang 3 video itu saya tidak publikan. Itu kesalahan saya. Jadi sebelum saya mendaftar monetisasi itu saya udah seneng banget nih, udah seneng, wah ini udah terkejar bahkan 6.000 jam tayang. Habis itu akhirnya saya kan sedang proses, ada sekitar berapa jam gitu, pokoknya begitu terganti lagu langsung proses lagi, terganti lagunya proses lagi. Nah selama itu saya video saya tidak publik dan saya setting pribadi. Nah settingan inilah yang membuat saya jadi sedih dan sangat kecewa. Setelah settingan itu udah selesai dan kita publikasikan kembali, ternyata jam tayang yang sudah masuk itu hilang semua teman-teman. Bikin sedih banget, itu hilang. Turun langsung ngedrop, jadi cuma jam tayang masuk 300. Otomatis kan nggak jadi bisa mau mendaftar monetisasinya. Di situ saya udah, aduh, rasanya pengen berhenti aja dari YouTube itu. Pokoknya segala rasa sedih, emosi itu campur aduk teman-teman, jadi satu. Bahkan pengen rasanya semua video-video yang ada di channel saya hapus semua. Untuk apa saya ber-YouTube? Saya sampai pikiran begitu. Cuma saya ya kuat-kuatkan mental, sabarkan hati saya. Ya hitung-hitung buat nyimpen kenangan lah. Bikin video itu kan pasti banyak momen-momen kenangan, entah itu kenangan sama temen ataupun keluarga kecil kita, itu kan yang bisa jadi penguat. Kalau untuk memburu bisa monetisasi dan mendapatkan penghasilan itu aduh sangat berat masih, apalagi udah kayak pengalaman baru-baru ini ya teman-teman, jangan ditiru. Jadi kalau teman-teman misalnya mau menggunakan cara ini, dengan cara ngevlog menggunakan video original kalian, terus dikasih vlog musik gitu supaya bisa cepet naik jam tayangnya, tolong waktu mengganti lagunya itu jangan pernah videonya kalian setting ke tidak publik ataupun pribadi, karena setelah itu ketika dipublikasikan lagi itu hilang jam tayangnya teman-teman, hilang. Saya udah mengalaminya belum lama, baru kemarin ini. Di situ saya nyesel banget. Otomatis sekarang saya kan harus memposting video lagi yang baru lagi, saya kasih musik lagi biar naik lagi jam tayangnya, dan nanti nggak akan saya pribadikan atau ke settingan tidak publik lagi karena udah ngalamin kayak gitu. Seakan-akan semangatnya jadi hilang, ngedrop gitu ya. Aduh, berjuangnya aja bertahun-tahun untuk dapatkan subscriber juga lama. Cuma ya alhamdulillah saya dapat subscriber itu secara organik ya teman-teman ya. Jadi dulu saya sering bikin video short itu, disitulah yang paling cepet menambah
jumlah subscriber saya. Itu dari tahun saya mulai short video itu dari tahun 2023. Subscribernya udah pada naik. Nah, mulai banyak lagi di tahun 2024 ini. Tapi saya rasa subscriber udah lebih dari cukup untuk persyaratan monetisasi, udah lebih dari 1000 ya. Sekarang saya jarang bikin video short. Saya lebih fokus ke video yang panjang karena di situ yang akan dipakai untuk monetisasinya kan dari 4000 jam tayang itu, teman-teman. Ya, beginilah rasanya berjuang di YouTube. Itu tidak segampang yang orang-orang bayangkan gitu. Apalagi dengan harapan bisa dimonetisasi, mendapatkan penghasilan. Tentu itu sudah tujuan yang paling utama buat para YouTuber ya. Nggak akan mungkin hanya sekedar upload video aja tanpa punya tujuan kayak gitu. Pasti itu nomor satu monetisasi itu. Tapi perjuangannya, aduh, pasti banyak di antara kalian yang sama kayak yang saya rasain gini. Bahkan dulu-dulu saya udah 4 kali mencoba monetisasi. Sekalipun saya pernah punya 8000 lebih jam tayang, tapi video yang saya upload itu ternyata video orang, kadang video film-film bioskop itu saya upload itu ternyata nggak dipakai, teman-teman, sama YouTube. Ditolak mentah-mentah. Jadi mulai sekarang harus bangun video yang hasil rekaman kita sendiri. Kalaupun itu rekaman punya teman atau orang lain, yang penting video itu belum pernah masuk ke platform lain. Misalnya kalau kayak sekarang kan ada Facebook Pro, jangan pernah yang sudah masuk ke Facebook Pro. Jadi video yang belum pernah diupload di platform lain itu baru kita upload di YouTube, itu yang dibilang original. YouTube semakin ketat ya peraturannya ya. Pokoknya suasana hari ini lagi sedih banget, bener-bener sedih. Gara-gara apa? Gara-gara jam tayang yang ngedrop. Semoga teman-teman sesama YouTuber pemula lebih berhati-hati dan nggak ngalamin seperti saya ini ya. Karena udah pusing banget. Kita berjuangnya, ngeditnya itu udah menguras tenaga, tahu-tahu hasilnya nol, harus ngulang lagi gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Oh iya, ini saya video-video yang saya kasih musik itu saya dapatnya itu dapat ide, dan itu sebenarnya bukan ide ya. Saya dapat dari salah satu channel yang mungkin beliau lah yang awalnya menemuin cara-cara itu, tapi itu benar-benar manjur untuk menambah 4000 jam tayang. Benar-benar manjur. Saya hitung seminggu aja udah mencapai 6000 jam tayang. Tapi ya itu karena kesalahan saya tadi itu setting dari setting publik dan tidak dari setting tidak publik dan setting pribadi, terus saya mengganti lagunya itu buat menghilangkan kesulitannya, terus saya publikasikan lagi, ternyata endangnya malah jadi saya berterima kasih banget sama Abang Haji yang Madura yang sudah membagikan ilmunya tentang cara menambah video tayang. Terima
terima kasih banget. Dan itu memang benar-benar berjalan, bermanfaat banget. Cuma soal penolakan kemarin ini karena saya sendiri, kesalahan saya sendiri. Buat teman-teman yang belum mengunjungi channelnya, silahkan berkunjung ke Hayat Madura atau Hidayah Record. Di situ kalian akan mendapatkan semualah cara-cara mengejar subscriber, mengejar 4000 jam tayang. Itu buat para YouTuber pemula, semua itu masuk, sangat rekomendasi. Jadi gitu ya, klarifikasi dari saya berdasarkan pengalaman saya yang sekarang pokoknya dirasain lagi sedih banget. Saya bingung, nggak tahu mau ngomong apa. Yang saya rasain sedih karena berjuang saya di YouTube dari tahun 2019 nyampe sekarang masih belum berhasil. Untuk para pemirsa Uji Borjo Channel semua, saya mohon maaf kalau video saya itu nggak pernah konsisten, kayak pecel, campur-campur. Ada video A, ada video B, topiknya nggak jelas, temanya nggak jelas. Itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena jujur saja saya ngejar jam tayang. Jadi saya terus nyari video apa sih yang bakalan ditonton sama orang gitu. Untuk teman-teman para YouTuber pemula, ya semoga kita semua bisalah berhasil nantinya dengan berjuang yang terus semangat. Jangan ada putus asa. Kalau di tahun ini dan kemarin-kemarin yang sudah dilewatin itu kok kita belum berhasil monetisasi, tetap aja semangat. Yang penting kita ngasih tayangan yang baik-baik untuk penonton kita. Suatu saat juga pasti akan termonetisasi, saya yakin itu. Yang penting semangat dan terus berjuang. Oke ya, segitu aja. Terima kasih yang udah menonton video ini. Bagi yang belum kenal, salam kenal buat semuanya. Silahkan like, komen, dan subscribe Uji Borjo Channel. Terima kasih yang udah berkunjung, dan segala kata terima kasih, segala doa terbaik buat pemirsa semua. Sekian, wassalamualaikum, salam Uji Borjo Channel.